informasi, berita acara informasi, semua keterangan lengkap, kejadiannya gimana, terus juga ada menyerahkan bukti-bukti gitu. Jadi buktinya apa aja tuh? Ada video, ada dua video, Ya. terus juga ada yang dari TikTok, Instagram, YouTube gitu, yang berisikan apa, ujaran kebencian dan berita bohong loh. Apa sih? Iya, saya setelah ngelihat videonya, terus saya tahu itu berita bohong dan disebarluaskan secara masif, sehingga saya sendiri juga merasakan sangat pedih ya, sedih dan sakit hati saya, karena itu kan sahabat saya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, juga ada Gala Sky. Jadi saya concern dengan mentalnya Gala nanti, kesehatan psikis, kesehatan mental Gala Sky. Dengan melihat berita tersebut, jadi saya merasa sangat harus melaporkan ini supaya bisa diluruskan, beritanya tidak benar, dan juga ada efek jerak untuk orang ini yang membuat nama baik Bibi dan Vanessa Angel dan Gala Sky tercoreng gitu. Kata-katanya sangat menghina, seperti contohnya yang ada ya, kurang lebihnya aja ya. Vanessa sudah hamil 5 bulan saat menikah, dan belum tentu bapaknya Bibi. Gala Sky itu belum tentu, nggak tahu siapa bapaknya. Dan ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Sehingga ini akan berdampak sangat buruk untuk kesehatan psikis mentalnya Gala Sky nanti pada saat melihat itu. Bagaimana perasaannya dia? Ya, sebagaimana perasaannya anak ini, dan juga akan ke depannya gitu loh, ke depannya pada saat video ini dilihat oleh orang-orang pada saat di sekolah nanti gitu. Apa nggak jadi bahan olok-olokan di sekolah? Wah, kamu bapaknya siapa? Kamu bapaknya siapa? Itu yang saya pikir terus. Makanya ini harus segera diluruskan dan harus segera dibantah ini gitu, diproses gitu. Nggak ada sih, dia cuma bilang itu waktu nikah udah hamil 5 bulan dan itu belum tahu tentu bapaknya siapa, Bibi atau bukan, itu ada tuh. Oh, itu ya? Ya, itu nanti ditulis jelas kok di berita acara informasinya. Marah banget, semuanya sedih, kecewa, terus malu juga gitu ya yang ya. Jadi apa ya, keluarga tuh bener-bener yang sangat sedih ya melihat itu. Apalagi Gala mungkin sekarang nggak paham, tapi nanti pada saat Gala sudah sekolah, masuk TK, udah bisa nonton, bisa lihat, ketemu teman-temannya. Nah ini yang kita sangat takutkan gitu loh, karena suatu pemberitaan dari yang dibuat oleh saudara Tiara Marlene ini terakses oleh seluruh orang dimanapun di dunia. Nah ini akan menjadi nanti buat Gala pada saat sekolah, apa nggak jadi bahan olok-olokan kalau nggak diluruskan, kalau tidak ada yang mau memproses ini akan tersebar begitu saja dengan liar beritanya, sehingga nggak mungkin dong Gala konfirmasi ke semua orang dong. Ini loh akte saya, ini akte saya, ini akte saya, ini bapak saya, nggak mungkin dong kayak gitu. Harus dipatahkan sekarang juga. Mana kan saya juga nggak tulis nama, jadi saya nggak tahu yang berasumsi itu dari siapa ke siapa. Saya nggak tulis nama loh di situ, karena ini kan maksudnya udah masuk ranah sosial media, saya harus berhati-hati. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat di pengadilan memang butuh, saya akan kasih tahu ke teman-teman semua, ya. Secara sudah memang pengadilan memintanya gitu. Tapi emang maksudnya tapi itu untuk di sosmed saya nggak akan kasih tahu, nggak akan berkomentar tentang itu. Klise banget gitu. Tapi ya kalau menurut saya ini bukan cuma sekedar soal kata pansos ya, tapi sesuatu hal yang sudah harus diluruskan, harus dibersihkan nama baiknya kedua almarhumah dan juga anak satu-satunya dari almarhum dan almarhumah yang harus kita bela sama-sama, yang harus kita jaga nama baiknya. Ini adalah kita sebagai manusia yang punya peri kemanusiaan, yang bisa yang masih hidup, sehingga kita harus bertindak dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan hanya karena nafsu seseorang. Itu aja sih. Tanggapan saya sih, kalau saya sebenarnya kalau melihat dari
begitu banyaknya isu-isu yang dilempar ke masyarakat oleh Pak Dodi, saya juga sangat menyayangkan. Kenapa harus berlarut-larut seperti ini? Saya ngambil quote-nya Pak Haji Faisal aja ya, katanya beras kita dibuang, beras dia dibuang, yang untung malah ayam orang gitu kan. Jadi sebenarnya sangat disayangkan sudah sampai harus terjadi seperti ini, kekisruhannya tuh terlalu panjang gitu loh. Ya kalau aku sih karena sudah terjadi hanya bisa ngejalanin apa yang ada sekarang gitu. Kalau soal yang katanya dia mau damai dengan membersihkan nama baik, udah saya nggak ngerti itu, ya kan? Itu kan statementnya Pak Dodi sendiri kan, tanggapannya pasti akan langsung harus ke keluarga gitu. Ya kalau minta maaf ya permintaan maaf sih pasti, kalau dia memang mengeluarkan permintaan maaf ya kita sebagai manusia juga harus bisa memaafkan. Tetapi proses yang sudah berjalan hukum kan, kita negara hukum. Berarti itu memang harus berjalan. Mungkin harus berjalan. Agenda ya. selanjutnya ada pemanggilan terhadap TM sendiri. Pastinya kalau sudah dilengkapi semua yang ya tadi katanya. Nanti Ica paling ya. Iya, sebagai saksi gitu. Ada saksi lagi kan. Hanya tinggal sedikit lagi dilengkapi. Setelah itu pasti akan langsung diproses sih. Baguslah dalam suasana weekend holiday terus New Year, berkumpul bersama keluarga, bagus banget itu kan juga bisa jadi booster supaya fresh lagi gitu loh. Kalau kedekatan Kak Emma sendiri sama Fuji gimana sih Kak? Dulu kan Fuji juga kan sering bareng banget sama almarhum Kak Vanes ya. Itu gimana Kak? Iya, udah ketemu beberapa kali semasa hidupnya Bibi. Kan kita ke rumah diundang main. Pasti ketemu Puji. Pasti ada Puji, nempel sama Gala. Jadi kalau sama mereka sih, sama adik-adik Bibi ya lumayan lah. Beberapa kali ketemu sama mereka. Kalau dia bahagia ya, mereka bahagia. Kita bahagia juga dong pastinya. Ya lah, siapa yang nggak seneng gitu loh kalau pasangan keren gitu kan, terus happy. Serasi nggak? Serasi dong. Ngeliatnya sih seneng. Kayak ini kan si Fuji sekarang mulai banyak yang hujat karena katanya tenor bukan karena jalur prestasi tapi karena kakaknya. Itu gimana tanggapannya? Pertanyaannya berapa orang yang hujat dibanding yang sayang? Yang sayang lebih banyak kayaknya. Di dunia ini kayaknya nggak ada yang nggak hujat ya. Pasti kita juga personal nggak ada yang perfect lah. Iyalah. Semuanya pasti ada aja orang yang nggak suka gitu. Tapi pasti. Kalau kita berdua nggak usah dipikirin lah hal yang gitu ya. Iya. Lihat banyak yang lebih sayang. Lebih banyak yang sayang, lebih banyak yang suka. Dan gini, serajin-rajinnya seorang entertainer pengen terkenal, berusaha apapun juga, kalau tidak punya yang namanya faktor luck menjadi bintang, tidak akan terkenal. Iya. Tidak akan terkenal. Itu mutlak, memang Fuji sudah ditakdirkan menjadi terkenal. Oke. Yes. Ya. Belum Kak, masih tadi yang tentang Tofu gimana Kak? Torik sama Fuji. Aku suka banget karena dua-duanya sangat kelihatan energik gitu ya, terus sinerginya juga bagus. Gue nonton yang itu loh ya, mereka masak-masak pakai kuah gede banget loh ya. Udah lihat sama Atta. Mata. Nah dari situ aja tuh aku lihat, ini berdua kok kayaknya sinergi banget gitu, terus sama-sama orang Minang kan. Wah, ya udah kalau memang jadian, terus didoakan yang terbaik. Didoakan yang terbaik pastinya. Pokoknya happy aja lah. Sebagai sahabatnya almarhum Kak Vanes juga kan, kakak ngelihat itu ada yang mirip-miripin foto Tofu semasa kecilnya ya, kayaknya mirip, dan pada akhirnya jadian. Itu kakak gimana nanggepin ngelihat itu? Yang mana? Ada foto yang dibilang fotonya Fuji sama si Torik tuh mirip. Nah, apakah emang udah cocok dari lahir? Kita aja mirip ya. Kita aja mirip ya, dia ketemunya aku tua. Ya mudah-mudahan berjodoh. Ya mudah-mudahan lah berjodoh. Kita doain aja yang baik-baik. Kita kan nggak pernah tahu, tapi harus selalu positive thinking dan mendoakan tuh yang baik-baik buat orang-orang yang kita kenal gitu loh. Jadi biarpun nggak kita kenal juga, tapi kita doakan yang terbaik. Tapi sering nanya-nanya sama kakak nggak, curhat mungkin? Enggak lah. Enggak, Fuji sama aku tuh paling DM, nanti WA, tapi sebentar gitu. Jadi nggak yang terus curhat mulu, nggak. Bukan tipenya begitu, dia sibuk banget.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.